Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 yang Ustazah cintai karena Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bertemu di pembelajaran jarak jauh SD Islam Saribumi. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar Quran hadis. Di pekan-pekan sebelumnya kita sudah belajar Quran hadis tentang 3 hadis. Anak-anak ada yang masih ingat ketiga hadis itu apa saja? Iya betul, hadis tentang keutamaan berdoa di antara adzan dan iqomat. Kemudian hadis berdoa, dan yang ketiga hadis tujuan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Ustazah akan mengulang lagi. Kita akan belajar tentang ketiga hadis itu sekaligus ya anak-anak. Yang pertama tadi hadis tentang keutamaan berdoa di antara adzan dan iqomah. Bagaimana bunyi hadisnya? Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqomati. Artinya adalah doa yang dilaksanakan di antara adzan dan iqomah tidak akan ditolak oleh Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Anak-anak, berdoa adalah ibadah. Jadi kita sebagai orang muslim wajib melaksanakan berdoa. Rasulullah pun memerintahkan semua umatnya untuk berdoa. Untuk berdoa, terutama berdoa pada waktu-waktu mustajab. Kapan saja waktu-waktu mustajab itu? Ada yang masih ingat? Iya betul. 1 di antara adzan dan iqomah. Jadi berdoa di antara adzan dan iqomat tidak akan ditolak oleh Allah. Kemudian yang kedua, antara 2 khutbah di hari Jumat. Yang ketiga, ketika sedang bepergian atau safar. Dan yang terakhir yaitu pada waktu bulan Ramadan. Nah, kita sudah tahu waktu-waktu mustajab ketika berdoa. Maka hendaknya ketika waktu-waktu tersebut kita berusaha untuk berdoa biar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang Ustazah cintai karena Allah. Hadis yang kedua yaitu hadis doa. Bunyi hadis doa, ad-du'a'u huwal ibadatu. Insya Allah anak-anak sudah hafal ya. Artinya adalah sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Jadi yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, kemarin Ustazah sudah menjelaskan apa tujuan Allah menciptakan alam semesta ini. Ada yang masih ingat? Iya, tujuan Allah menciptakan alam semesta agar mereka mengabdikan diri hanya kepada Allah. Mengesahkan Allah tanpa menyekutukan dengan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Beribadah yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam ibadah kemarin apa saja anak-anak? Banyak sekali macam-macam ibadah. Di antaranya yaitu ada haji, ada berdoa, membayar zakat, sholat, berjihad,
dan membaca Al-Quran ini adalah macam-macam ibadah kepada Allah. Tapi ingat anak-anak, dari sekian banyak ibadah ini, ibadah yang paling agung adalah berdoa. Kenapa ibadah yang paling agung adalah berdoa? Karena dengan berdoa, maka seseorang itu mengakui kelemahan diri di hadapan Allah Ta'ala. Dengan berdoa, seseorang menunjukkan bahwa ia sangat membutuhkan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu mempunyai nama As-Somad. Artinya adalah Allah itu tempat bergantung. Jadi doa itu merupakan ibadah yang paling utama. Maka dari itu, sabda Rasulullah, doa adalah ibadah. Anak-anak yang Ustazah cintai karena Allah, hadis yang ketiga yaitu hadis tujuan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyi hadisnya bagaimana? Yaitu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaki. Artinya adalah sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar dan Baihaqi. Anak-anak, Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu juga Rasulullah, Rasul Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Apa itu menyempurnakan budi pekerti atau akhlak yang mulia? Arti menyempurnakan akhlak yang mulia yaitu mengajarkan dan mencontohkan kebaikan dan kebenaran. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan dan mencontohkan kebaikan dan kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad juga memerintahkan semua perbuatan baik. Dan Nabi Muhammad juga melarang budi pekerti yang buruk. Jadi segala keburukan itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tadi yang disebut dengan arti menyempurnakan akhlak yang mulia atau yang baik yang terdapat di dalam hadis Nabi di atas, yaitu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaki. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, anak-anak yang Ustazah cintai karena Allah, demikian tadi pembelajaran Quran hadis pada pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Jangan lupa hadisnya dibaca berulang-ulang, dihafalkan ya anak-anak. Semoga Allah selalu memudahkan kalian semuanya dalam menuntut ilmu. Dari Ustazah cukupkan sekian dulu. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.